Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih anak-anak kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum kenal termodinamika. Sebelum kita membahas hukum kenal termodinamika, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari hukum kenal termodinamika, dan yang kedua itu siswa mampu memahami antara sistem dan lingkungan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga ini siswa dapat menyebutkan contoh dari hukum kenal termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah Ibu ada pertanyaan nih, masih ingat apa itu termodinamika? Ya, benar. Termodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja suatu sistem. Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan besaran fisis yang menggambarkan sikap zat di sebuah pengaruh kalor. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, apakah kalian tahu mengapa anak-anak dan bayi itu sering dikasih plester ketika panas? Nah, apa sih kegunaan dari plester itu dan prinsip kerjanya itu seperti apa? Oke, nanti kita akan bahas di akhir video ya. Oke, langsung saja kita bahas materi pada pertemuan kali ini. Nah, jadi hukum kenal termodinamika ini, jika kedua sistemnya berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem ini berada dalam keseimbangan satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih keseimbangan termal itu? Nah, keseimbangan termal ini tercapai bila dua buah benda atau sistem mencapai suhu yang sama dan berhenti untuk bertukar energi melalui panas. Di dalam keseimbangan termal terdapat yang namanya sistem dan lingkungan. Apa sih sistem itu? Jadi sistem ini merupakan sesuatu yang kita tinjau, dan lingkungan ini yang berada di luar sistem. Nah, antara sistem dan lingkungan terdapat dinding atau penyekat. Nah, dinding ini diantaranya ada adiabatik dan diaterem. Nah, untuk adiabatik ini sesuatu yang tidak bisa mentransfer kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi jika sistem ini terisolasi oleh dinding adiabatik, maka tidak adanya transfer kalor antara sistem dan lingkungan. Sebaliknya, jika dinding diaterem tidak terisolasi, maka akan adanya transfer kalor antara sistem dan lingkungan. Contohnya seperti kopi. Jika kopi itu didiamkan, maka lama-kelamaan itu akan menjadi dingin. Nah, udara ini merupakan lingkungannya. Jadi nanti si kopinya ini akan mentransfer kalor. Selanjutnya yaitu kita simak video mengenai contoh dari hukum kenal termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak. Apa yang terjadi saat dua benda berbeda suhunya didekatkan? Cobalah sediakan sebongkah es dan secangkir kopi panas. Jika es dimasukkan ke dalam kopi panas, perlahan-lahan es akan mencair dan bercampur dengan kopi. Pada saat itu kopi akan mengalami penurunan suhu. Jika suhu es kopi panas suhu es kopi diukur secara teliti, akan dapati bahwa suhu es kopi akan lebih tinggi daripada suhu es dan lebih rendah dari suhu kopi panas. Oke, gimana adik-adik? Sudah paham kan? Jadi ternyata kopi juga merupakan salah satu contoh dari hukum kenal termodinamika. Baik, Ibu akan menjelaskan pertanyaan yang tadi di awal kita bahas mengenai
Mengapa anak-anak dan bayi ini sering menggunakan plester ketika demam atau panas? Nah, jadi kegunaan plester ini yaitu untuk menurunkan demam. Cara kerjanya yaitu panas yang ditransfer dari tubuh ke plester sehingga mencapai kesetimbangan termal. Dan plester ini dapat menurunkan panas. Oke, kesimpulan dari pembelajaran ini, hukum kenal termodinamika merupakan jika dua buah sistem dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya ini dalam kesetimbangan satu dengan yang lainnya. Kesetimbangan termal ini merupakan ketercapaian dua buah benda atau sistem untuk mencapai suhu yang sama lalu berhenti untuk bertukar energi melalui panas. Di dalam kesetimbangan termal ini terdapat dinding atau penyekat. Yang pertama itu ada dinding adiabatik dan kedua itu dinding diaterm. Untuk dinding adiabatik ini tidak bisa mentransfer kalor antara sistem dengan lingkungan, dan diaterm ini dapat mentransfer kalor antara sistem dengan lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu pada saat pembuatan kopi lalu dicampur dengan air es atau air panas dengan air es, dan juga mengenai plester itu juga termasuk salah satu contoh dari hukum kenal termodinamika. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, di sini Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya itu 5 orang. Nah, tugasnya itu membuat PowerPoint mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi nanti PowerPoint-nya itu akan dikirimkan melalui Google Drive yang telah Ibu sediakan, dan juga akan dipresentasikan ataupun diberi komentar melalui chat grup WhatsApp. Oke, kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.